Selamat pagi teman-teman semua, kami dari kelas SIA Pagi dengan kelompok Kegas akan mempresentasikan dua judul, yaitu yang pertama konsep keamanan dan penyimpanan yang sudah kami diskusikan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya sendiri Adelia Mestika Kusumawardani. Selanjutnya, Elensius Manik sebagai ketua dari kelompok Kegas. Selanjutnya, Bella Sukmayani. Selanjutnya, Indah Oktavia Ramadhani. Dan yang terakhir, Mai Utami. Konsep keamanan dalam infrastruktur teknologi informasi. Definisi keamanan sistem informasi adalah kombinasi ketersediaan, kerahasiaan, dan integritas. Keamanan sistem informasi bertujuan untuk melindungi sistem dari serangan melalui malware. Dalam konteks teknologi informasi, keamanan memiliki peran yang sangat penting. Teknologi informasi yang semakin kompleks dan ketergantungan bisnis pada infrastruktur IT meningkatkan risiko keamanan akibat serangan yang semakin canggih dan kompleks. Oleh karena itu, implementasi sistem teknologi informasi yang aman menjadi suatu keharusan. Keamanan data dalam infrastruktur teknologi. Keamanan data adalah serangkaian tindakan perlindungan yang dirancang untuk melindungi data perusahaan dari akses pencurian atau penyalahgunaan yang tidak sah. Dalam era kerja fleksibel dan jarak jauh, peningkatan keamanan data menjadi prioritas utama. Ada beberapa tujuan keamanan data. Yang pertama adalah kerahasiaan, yaitu hanya orang-orang yang berwenang yang memiliki akses ke informasi tersebut. Yang kedua ada integritas, yang merupakan informasi tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga ada ketersediaan, yaitu informasi yang dapat diakses oleh orang yang berwenang saat dibutuhkan. Aspek-aspek keamanan dalam infrastruktur teknologi. Yang pertama ada kontrol akses, yaitu mengatur akses ke data lokal dan berbasis cloud. Yang kedua ada autentikasi pengguna, yaitu menggunakan kata sandi, kartu akses, atau biometrik. Yang ketiga ada pencadangan dan pemulihan, yaitu aktivitas akses ke data setelah kegagalan sistem atau bencana. Yang keempat ada ketahanan data, yaitu pendekatan proaktif untuk pemulihan bencana dan kelangsungan bisnis. Yang kelima ada penghapusan data, yaitu memusnahkan data dengan benar dan membuatnya tidak dapat dipulihkan. Yang keenam ada enkripsi, yaitu membuat file tidak dapat dibaca oleh pengguna yang tidak sah. Yang ketujuh ada perlindungan informasi, yaitu mengklasifikasikan data sensitif dalam file dan dokumen. Dan yang terakhir ada manajemen risiko dari dalam, yaitu memitigasi aktivitas pengguna yang beresiko. Manajemen risiko dalam keamanan sistem informasi. Manajemen risiko adalah pendekatan yang digunakan untuk mengelola keamanan sistem informasi. Organisasi perlu melakukan evaluasi secara teratur dan mengidentifikasi area-area yang rentan terhadap serangan atau pelanggaran keamanan. Langkah-langkah pengurangan risiko harus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan. Contoh langkah pengurangan risiko dalam konteks teknologi informasi mencakup penggunaan kebijakan keamanan yang kuat, perlindungan data yang efektif, enkripsi data, dan penerapan kebijakan akses yang ketat. Upaya meningkatkan keamanan sistem teknologi informasi. Pengelolaan sistem keamanan sangat penting dalam teknologi informasi. Kita harus selalu memperbarui sistem dengan patch keamanan, yang merupakan perbaikan untuk menutup celah keamanan. Selain itu, penting juga untuk selalu memantau adanya ancaman baru yang bisa merusak sistem kita. Ancaman umum dalam keamanan sistem teknologi informasi. Salah satu ancaman yang disebutkan adalah sniffer jaringan, yang merupakan alat atau program yang bisa mengendus dan mencuri data sensitif yang dikirimkan melalui jaringan.
Selain itu, ada juga resiko penyusupan data dan penyalahgunaan pengguna, yang berarti orang-orang yang tidak bertanggung jawab bisa masuk ke dalam sistem dan menggunakan data dengan cara yang salah. Jadi, untuk menjaga keamanan informasi kita perlu mengawasi jaringan kita untuk mencegah sniffer, melindungi sistem kita dari penyusupan dengan menggunakan kata sandi yang kuat dan metode keamanan lainnya, serta mengedukasi pengguna dengan cara menggunakan data dengan benar dan aman. Perlindungan terhadap serangan malware. Pentingnya melindungi komputer dan perangkat kita dari serangan malware. Malware adalah program jahat yang bisa merusak sistem atau mencuri data pribadi kita. Jenis-jenis malware yang umum ditemui, yang pertama ada virus, yaitu malware yang menyebar dengan menginfeksi file lain dan dapat merusak sistem atau data. Yang kedua ada adware, yaitu menampilkan iklan yang tidak diinginkan dan bisa menjadi pintu masuk untuk malware lain. Yang ketiga ada spyware, yaitu mengumpulkan informasi tentang pengguna tanpa sepengetahuan atau persetujuan mereka. Dan yang terakhir ada keylogger, yaitu merekam ketukan tombol pada keyboard untuk mencuri informasi sensitif seperti kata sandi. Untuk melindungi diri dari serangan ini, kita perlu menggunakan antivirus yang bisa mendeteksi dan menghapus malware. Selain itu, firewall juga penting karena berfungsi seperti tembok pertahanan yang mencegah akses tidak sah ke dalam sistem kita. Jadi, intinya adalah kita harus selalu memastikan bahwa komputer dan perangkat kita dilindungi dengan baik menggunakan antivirus dan firewall yang handal untuk menghindari kerusakan atau kehilangan data akibat malware. Keamanan jaringan dan akses, yang dimana sebuah organisasi atau bisnis melindungi sistem informasinya dari ancaman keamanan. Mereka menggunakan firewall, yaitu semacam tembok pengaman yang mengatur lalu lintas data masuk dan keluar untuk mencegah akses yang tidak diizinkan. Selain itu, mereka juga menetapkan aturan kebijakan akses yang merupakan seperangkat aturan tentang siapa saja yang boleh mengakses informasi tertentu dan bagaimana mereka dapat mengaksesnya. Keamanan fisik dan pengendalian akses, yang berarti melindungi perangkat dan fasilitas kita dari pencurian atau kerusakan dengan menggunakan kartu akses. Kartu akses adalah kartu yang digunakan untuk masuk ke area tertentu, seperti ruang kantor atau gedung, dan hanya orang-orang yang memiliki izin yang bisa menggunakan kartu tersebut untuk masuk. Jadi, intinya adalah kita harus melindungi perangkat dan fasilitas kita dari ancaman fisik dengan cara menggunakan kartu akses untuk mengontrol siapa saja yang boleh masuk ke area tertentu, serta melakukan pengawasan fisik untuk memantau dan melindungi perangkat. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi intinya adalah kita perlu menciptakan sistem teknologi informasi yang tidak hanya canggih, tapi juga aman. Mengelola resiko yang mungkin timbul seperti serangan cyber atau kebocoran data. Melindungi data sensitif seperti informasi pribadi atau rahasia perusahaan, agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Serta menjaga integritas informasi, yaitu memastikan bahwa data yang kita miliki akurat dan tidak tercemar. Penyimpanan dalam infrastruktur teknologi informasi. Penyimpanan dalam infrastruktur teknologi informasi merujuk pada proses, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mempertahankan data dan informasi dalam lingkungan teknologi informasi. Penyimpanan ini diperlukan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti file, basis data, aplikasi, sistem operasi, dan elemen lain yang penting bagi operasi organisasi. Penyimpanan dalam infrastruktur teknologi informasi salah satunya mencakup perangkat penyimpanan fisik. Hal ini mencakup perangkat keras fisik seperti hard disk drive, solid state drive, server, storage area network, network attached storage, dan perangkat penyimpanan cloud. Selanjutnya, jumlah data digital harian. Setiap hari, 74 zettabyte data dihasilkan di seluruh dunia, termasuk dari email, video, foto, dan data sensor. Data ini terdiri dari data terstruktur, yakni dalam format yang telah ditentukan, dan data tidak terstruktur tanpa format yang jelas, di mana data terstruktur memiliki format yang teratur seperti data dalam database, sedangkan data tidak terstruktur tidak memiliki format jelas seperti dokumen teks, gambar, dan video.
Pentingnya sistem penyimpanan dalam menghadapi volume data besar, itu sistem penyimpanan yang efisien dan sangat penting. Contohnya, strategi penyimpanan meliputi data lake, NoSQL database, dan pemrosesan big data. Selanjutnya, evolusi penyimpanan yakni gambaran singkat sejarah perkembangan penyimpanan dari kartu berlubang hingga hard disk. Yang pertama, kartu berlubang atau punch card. Pada abad ke-19, kartu berlubang merupakan media penyimpanan data mekanis pertama yang digunakan untuk memprogram perangkat mekanis seperti alat tenun dan pemain piano. Yang kedua, memori drum magnetik yang mampu menampung 82 KB data dan digunakan sejak tahun 1932. Yang ketiga, ada tabung Williams Kilburn yang muncul pada tahun 1947, yakni bentuk pertama dari random access memory. Dan yang terakhir, hard disk drive, di mana hard disk drive pertama dikenal sebagai disk inductor yang memiliki kapasitas penyimpanan 3,75 MB. Selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut terkait hard disk drive, di mana hard disk drive adalah perangkat penyimpanan data penting dalam komputer. Hard disk drive terdiri dari beberapa komponen utama yang bekerja sama untuk menyimpan dan mengangkut data. Konstruksinya melibatkan cluster atau piringan datar, motor spindle atau poros pemutar, dan aktuator ARM atau tuas pembaca dan penulis data. Peran utama hard disk drive adalah menyimpan data secara permanen. Selanjutnya, kaset pita magnetik, di mana kaset pita magnetik adalah media penyimpanan data yang digunakan pada komputer. IBM 726 adalah salah satu contohnya. Pita magnetik terbuat dari campuran plastik dan ferric oxide yang merekam serta menyimpan informasi. Kaset pita magnetik digunakan untuk backup data dan pengarsipan. Selain itu, ada juga teknologi DLT atau Digital Linear Tape dan LTO atau Linear Tape Open yang memiliki kapasitas besar dan digunakan untuk penyimpanan jangka panjang. Selanjutnya, disk mekanis. Disk mekanis adalah komponen penyimpanan data yang menggunakan piringan berputar. Terdapat 3 jenis disk mekanis, yaitu yang pertama SATA atau serial ATA dengan kapasitas hingga 16 TB, di mana kinerjanya cocok untuk penggunaan desktop dan penyimpanan pribadi. Keunggulannya yakni harga terjangkau, mudah digunakan, dan cocok untuk kebutuhan sehari-hari. Kelemahannya adalah kinerja lebih rendah dibandingkan dengan SAS dan NLSAS. Yang kedua ada SAS atau Serial Attached SGSE, dengan kapasitas hingga 18 TB, di mana kinerjanya digunakan di server dan pusat data. Keunggulannya yakni lebih andal, performa stabil dalam kondisi sulit, dan memiliki bit error rate yang sangat rendah. Kelemahannya adalah lebih mahal daripada SATA. Yang ketiga, NLSAS atau Nearline SAS. Dengan kombinasi SATA dengan interface SAS, keunggulannya yakni menyediakan fitur enterprise seperti command queuing, concurrent data channels, dan multiple host support. Kelemahannya adalah performa lebih rendah dibandingkan dengan SAS, karena kecepatan rotasi yang lebih lambat. Selanjutnya, solid state drive dan teknologi flash NAND. Teknologi flash NAND adalah jenis memori non-volatil yang digunakan dalam produk seperti USB drive dan SD card. Keunggulannya adalah data tetap ada meskipun daya dimatikan, ideal untuk perangkat portable. Yang selanjutnya, solid state drive adalah alternatif cepat dan andal dari hard disk tradisional. Solid state drive menggunakan memori flash dan memiliki kecepatan transfer data yang tinggi, serta tahan terhadap goncangan. Beberapa keunggulan performa solid state drive yakni solid state drive membaca dan menulis data lebih cepat daripada hard disk konvensional. Selain itu, tidak ada komponen mekanis yang bergerak, sehingga lebih tahan lama. Penggunaan antarmuka disk SAS pada solid state drive, di mana antarmuka Serial Attached SGSE atau SAS ini lebih canggih dan mendukung transfer data hingga 12 Gbps. Biasanya digunakan pada solid state drive server dengan performa yang tinggi. Selanjutnya, model penyimpanan blok. Penyimpanan tingkat blok adalah metode penyimpanan data yang membagi data menjadi blok-blok berukuran tetap. Blok-blok ini kemudian disimpan di perangkat penyimpanan seperti hard disk drive dan solid state drive. Keduanya berperan dalam model penyimpanan tingkat blok.
Dengan solid state drive sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan kinerja tinggi dan hard disk drive untuk penyimpanan data yang besar. Keterkaitannya dengan penyimpanan internal dan eksternal yakni penyimpanan internal yaitu hard disk drive dan solid state drive digunakan sebagai penyimpanan internal pada komputer atau server. Yang kedua, penyimpanan eksternal, yakni hard disk drive dan solid state drive juga digunakan sebagai perangkat penyimpanan eksternal, seperti hard drive eksternal atau solid state drive portable, yang terhubung ke perangkat melalui USB atau koneksi lainnya. Selanjutnya, tren dan inovasi terkini terkait penyimpanan dalam infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, penyusutan ukuran fisik. Terdapat tren yang kuat menuju perangkat penyimpanan yang lebih kecil dan lebih ringkas. Misalnya, perbedaan faktor fisik solid state drive yang modern dengan solid state drive yang tradisional. Yang kedua, peningkatan kapasitas. Kapasitas penyimpanan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi hingga beberapa terabyte. Yang ketiga, tren penggunaan solid state drive. Solid state drive semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, di mana menawarkan kecepatan akses yang lebih tinggi, kinerja dan daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan disk mekanis. Dan yang terakhir, perkembangan terbaru dalam teknologi solid state drive meliputi NVMe atau Non-Volatile Memory Express, penggunaan teknologi 3D NAND, dan yang terakhir adopsi teknologi QLC atau Quad Level Cell. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah penyimpanan dalam infrastruktur teknologi informasi merujuk pada proses, perangkat keras, dan perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mempertahankan data dan informasi dalam lingkungan teknologi informasi. Hal ini melibatkan penggunaan berbagai jenis perangkat penyimpanan dan strategi penyimpanan yang efisien. Infrastruktur penyimpanan teknologi informasi melibatkan penggunaan perangkat keras seperti hard disk drive, solid state drive, server, storage area network, dan network attached storage. Perangkat ini digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk digital. Secara keseluruhan, penyimpanan dalam infrastruktur teknologi informasi melibatkan penggunaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk menyimpan, mengelola, dan mempertahankan data dalam lingkungan teknologi informasi dengan tujuan untuk memberikan akses cepat, aman, dan efisien ke informasi yang disimpan.